Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'a syani wa daraji. Diri daripada majelis silaturahim Ahad pagi ngaji bareng 2 bulanan angkatan 94 dan 96 alumni SMA 79. Pertama-tama yang saya hormati Ketua Umum angkatan 96 Bapak Haji Yusron beserta kerabat kerja yang bertugas yang sudah hadir. Yang saya hormati Bapak Doni Anjur selaku Ketua Angkatan 7994 dan kakak-kakak yang cantik, abang-abang yang ganteng, dan teman-teman saya semua yang saya cintai dan mencintai saya. Jemaah sekalian, marilah kita mulai majelis kita ini dengan niatul i'tikaf. Semoga duduknya kita di masjid ini diganjar pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikutin ya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Kemudian marilah kita lanjutkan dengan membaca 2 versi akidah. Yang pertama Aqidatul Mujmalah di halaman 1 itu fotokopiannya, yang dikarang oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Dilanjut dengan akidah yang kedua, ada di halaman 2, halaman 3 dan halaman 4 itu akidah yang dikarang oleh Syekh Ali bin Abu Bakar Asyakran. Mari kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil qur'ani imaman wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ihwana wa tabarakna min kulli dinin yukhalifu dinal islam wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Shadaqallahul azim. Salam kenal ya, saya Andri, saya 96. Harusnya jadinya MC ini, qadarullah telat. Jadi di MC-in sendiri, terus jalan sendiri. Alhamdulillah umur 50 tahun tuh gimana gitu. Tapi nggak yakin, saya nggak percaya ini umur 50, enggak 17 ya. Apa yang dirasain? Dirasain umur 50 tahun seperti apa? Pokoknya semangat deh, pokoknya membara. Berpikirnya kehidupannya itu untuk lebih baik lah, maksudnya. Umur 50 memang ada benernya dengan teori yang tadi dibilang Abang. Yang pasti kalau laki-laki tuh yang dibilang pubertas 2 itu kejadian. Bagaimana kita minta ujung-ujungnya mau tidur Allah, bangun tidur Allah, supaya bagaimana dalam kehidupan kita akan lebih baik lagi. Mudah-mudahan itu aja, supaya kita terus dapat menghadapi kehidupan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa sayyidil mursalin
إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته والأئمة المهديين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat jamaah majelis pengajian alumni SMA 79 angkatan 1994 dan 1996 yang saya cintai dan saya banggakan. Berarti siang hari ini saya kumpul sama saudara-saudara generasi Dewa 19, Kahitna, Bumerang, Green Day, Nirvana, Guns N' Roses, Sepultura, Metallica, Iron Maiden. Mata Allah bituli hayati wa nafa'ana bi ulmi fi darin amin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Kita seumuran. Ane lulusan tahun 96 juga. Buat teman-teman yang 96, jadi yang lulusan 94 adalah abang-abangannya yang perempuannya. Temanya ane dikirimin sama Wan Rudi yang dirahmati Allah. Temanya adalah problematika menjelang usia 50, begitu? Begitu ya? Kalau kita buka kamus KBBI, problematika itu artinya permasalahan yang terus berlangsung, yang selalu ada, atau permasalahan. Emang ada apa? Permasalahan apa sama orang yang menjelang 50 tahun? Bahasa kita jelita, iya. Jelang 50 tahun, lagi jelita-jelitanya nih. Emang ada masalah apa? Masalahnya orang menjelang 50 tahun makin deket kalau yang dia udah kerja sebagai karyawan tetap staf menjelang masa-masa akan menghadapi pensiun. Katanya. Ya, karena ini bukan orang gajian. Sehingga kalau pensiun itu setelah kehidupannya yang tertata dengan pola yang sama setiap hari, waktu, bulan, dan tahunnya akan menghadapi perubahan, keluar dari zona nyamannya, lebih kurang kayak begitu. Ya, makanya jangan dibiasain asik sama zona nyaman, ya, out of the box. Bukan berarti kita keluar dari status pekerjaan kita, tapi nggak menjadikan rutinitas itu sebagai sesuatu yang membuat hidup kita terpolak sama dia. Nah, kemudian juga menjelang 50 tahun beberapa teman-teman misalnya yang seusia itu, tapi bukan alumni 79, bukan. Bukan anak-anak juga ya, udah bapak-bapak, mama-mama itu. Anak-anak 90-an yang sekarang udah menjelang 50 tahun, ada yang ketika di masa-masa itu dia merasa kejayaannya habis, sehingga ketika dia usaha, dia bisnis, kemudian jatuh terpuruk, seolah-olah waktu dia udah habis, udah nggak ada kejayaan lagi untuk dia perjuangkan. Mentalnya sampai kayak begitu. Mungkin sebagian, tapi mental 79 nggak kayak begitu. Orang-orang pun nyuruh pindahan sini. Ada juga yang udah berjuang keras, dia sampai titik ini belum berhasil, sehingga dia pikir garisnya adalah di dalam garis yang seperti itu, yang ruwet, yang sumpek, dan nggak ada titik terang untuk menemukan kesuksesan, karena 50 tahun udah dekat lagi. Kalau lahiran 78 berarti sekarang udah 47, 3 tahun lagi 50-an. Beberapa teman udah menjelang 50 tahun, yang lulusan 49, 50 tahun udah di depan pintu. Banyak permasalahan, kemudian kesehatan menurun. Yang tadinya gagah, kemudian sekarang udah mulai sakit-sakitan, asam urat, ya, kelingsir, encok, penyakit zaman dulu. Yang cantengan dari jempol sampai merembet ke hidung dan ke kuping.
Saking 50 tahun itu bahwa kita masa vitalitasnya memang udah nggak sebaik itu pikiran kita semuanya. Udahlah, yang namanya problematika ya kita balik lagi itu ke KBBI, permasalahan yang nggak ada jalan keluarnya atau sampai sekarang belum tuntas itu problematika dalam makna salah satunya. Di dalam makna lainnya adalah permasalahan. Tapi sebetulnya, dan ini juga bukan motivator hadir ke sini, tapi kita cuma mendudukkan mindset kita orang-orang yang menjelang 50 pada posisinya sebagaimana kita harus berpikir yang menurut agama Islam itu memang seperti apa. Sekarang mari sama-sama kita adalah orang-orang yang menjelang 50 tahunan. Emang kalau 50 tahun kenapa? Kalau yang tadi permasalahan-permasalahan karena judulnya problematika, sehingga yang kita buka masalah dulu tuh masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah bisnis, anak udah pada gede-gede, tanggung jawab, yang kuliah, yang masih SMA, yang masih SMP, ada yang masih SD, yang anaknya deres, ada yang masih TK. Ya. Saking banyaknya anak, yang satu udah kuliah semester 2, yang paling ujung masih PAUD baru masuk. Dibiayain masih banyak, vitalitas udah nggak sejago dulu. Tapi apa iya kayak begitu? Nggak juga, saudara. Yuk kita balikkan mindset kita kepada bagaimana agama ini membimbing kita. Sebelum kita masuk bagaimana sudut pandang kita di dalam agama terhadap kehidupan kita lihat dulu contoh paling konkret, nyata, bukan dongeng. Dan itu memang harus kita jadikan contoh, sebenar-benarnya contoh di dalam kehidupan kita sampai akhir hayat kita, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Takbir! Jadi takbir ini urusannya. Hadirin yang dirahmati Allah, coba kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat wahyu usia 40 tahun. Tapi 40 tahun jangan dibilang bahwa itu puncak kesuksesan. 40 tahun itu segala sesuatunya baru dimulai, saudara. Sehingga kalau 40 tahun sebagian teman kita udah nempel bintang-bintang di pundaknya atau melati misalnya, dengan jenderalnya, dengan apanya misalnya, apakah itu puncak kesuksesan? Lah, nggak kayak gitu, saudara. Rasulullah ketika 40 tahun dapat wahyu bukan puncak kesuksesannya Rasulullah dalam kehidupan, tetapi itu adalah awal dari segalanya. 40 tahun Rasul menerima wahyu, 13 tahun di Mekah penuh dengan ujian, cobaan, cacian, makian, fitnah, bahkan usaha pembunuhan gak pernah berhenti, saudara. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 13 tahun itu sampai datangnya keputusan dari Allah wahyu turun hijrahnya di usia Rasulullah. Kalau 40 tahun terima wahyu, 13 tahun di Mekah, berarti Rasulullah usianya 53. Ibu-ibu lebih tahu tuh. 53, saudara, tenang aja. Kalau kita sekarang belum sukses, kalau kita sakit-sakitan, sakit pinggang, saraf kejepit misalnya, asam urat, gula darah naik, yang darahnya tinggi sama yang darahnya lemes sama-sama lemesnya, kalau kumpul ngomong kagak, apa kagak, ya. Tahu-tahu kopi habis sama dia, makanya dia kena gula tuh. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita menjelang 50 tahun, maka ketika sampai kepada kota Madinah, Rasulullah udah 53 hijrah dan masih gagah berani. Makanya kerangka beragama kita bangun, pondasinya, mindset pikiran kita adalah dengan apa yang diajarkan melalui Jibril dengan lisan Rasulullah kepada para sahabat yang ikut kumpul. Bentuknya pertanyaan supaya Rasul ngasih jawabannya dengan urutan seperti itu jadi kerangka awal pemahaman kita terhadap agama. Yang kita menjelang 50 tahun ini udah rapi, tersusun dengan lengkap di kepala kita. Ada 3 rukun agama yang namanya Islam, iman, dan ihsan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di dalam pembahasan yang lebih detail. Ini cuma kerangka karena Anda tahu anak-anak 79 cara berpikirnya kritis, logis, sistematis, dan analis sebagai tanda kaum-kaum yang akademis. Allahumma fiqala wa mitarid ala minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وعفنا كريم وعفنا كريم وعفنا كريم واغفر لنا ذنوبنا اللهم اجب دعوتنا بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامات الفاتحة وبمعجزات الفاتحة وبحرمة رسول الله محمد بن عبد الله يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم اللهم ثبتنا بالإسلام وثبتنا بالإيمان وثبتنا بالتوحيد وثبتنا بالاعتقاد وثبتنا بالمعرفة من دار الدنيا إلى دار الآخرة دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم من الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته